Semua sudah tahu bahwa Nishiki koi berarti ikan karper berwarna-warni. Tetapi untuk menjadi menarik, koi tidak harus selalu berwarna-warni. Koi satu warna juga bisa menarik, apalagi dia metalik. Salah satu koi satu warna metalik yang cukup menarik adalah Yamabuki Ogon, dan akan kita bahas sekarang. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Dan di sebelah saya adalah Nama saya Agustinus dari seri Koi Bandung. Iya, dan kali ini kita akan membicarakan koi metalik yang satu warna, yaitu Yamabuki Ogon. Yamabuki Ogon. Nah, kita kan sudah tahu nih, pada dasarnya koi satu warna yang metalik atau hikari namanya Ogon ya. Kita kenal ada Mukashi Ogon, Yamabuki, ada Platinum Ogon, ada Orange Ogon, apalagi ya Ogon ya? Cream Ogon. Cream Ogon, ya. Lalu ada Nezu Ogon. Nezu, abu-abu. Oke. Ya variasinya banyak. Terakhir ada yang disebut Black Diamond. Black Diamond. Ya, itu yang benar-benar hitam, lebih metalik. Gitu. Hitam metalik. Oke. Jadi Ogon sendiri ada macam-macam dan salah satu yang cukup menarik dan memang dia kalau di kolam juga cukup eye catching itu Yamabuki yang warnanya kuning. Oke. Cerita dulu deh Ogon secara umum gitu, sejarahnya gimana, kok bisa-bisanya ada koi yang metalik gitu loh. Itu pertama banget itu asal muasalnya belum bersih seperti ogon-ogon yang beredar sekarang nih gitu. Jadi betulnya salah satu jenis koi tertua atau terkuno gitu ya, yang ada kilau hikari itu disebutnya tuh Kinkabuto. Nah, Kinkabuto dan Ginkabuto ada dua. Jadi Kinkabuto yang warnanya rada keemasan seperti orange tua, tapi dia masih butek warnanya, jadi banyak bercak-bercak hitam. Nah, kalau Ginkabuto itu yang warnanya lebih ke arah putih atau silver, tapi sama, belum bersih, masih kotor, jadi masih banyak bercak-bercak hitamnya. Nah, itu tuh muncul di kisaran tahun akhir 1920 ke awal 1930. Nah, dari sana mungkin orang baru mulai kawin silang lagi dan menjadi varian yang lebih bersih gitu. Jadi kan itu untuk menjadi satu jenis baru mungkin mutasinya dan kawin silangnya tuh makan waktu sekitar bisa puluhan tahun gitu. Nah, jadi setelah itu variasi yang apa istilahnya turunan dari itu, Kinkabutnya tuh ada namanya Cream Ogon atau Ogon biasa lah yang masih disebut Ogon tapi belum Yamabuki saat itu. Jadi warnanya masih kurang lebih keemasan atau ke arah orange tapi masih agak kotor-kotor. Masih sebutnya Ogon biasa. Sedangkan dari Ginkabuto yang lebih silver itu turunannya itu waktu itu menjadi namanya yang disebut Nezu Ogon. Jadi abu-abu tapi ke arah tua. Dikembangkan lagi oleh breeder-breeder di Yamakoshi atau Niigata. Sehingga 1950-1960-an kita dapetin dari turunannya Nezu Ogon itu menjadi platinum yang putihnya bersih sekali. Nah, dari turunannya Kinkabuto lalu Ogon itu muncullah yang namanya Yamabuki. Nah, yang kuningnya itu bersih sekali gitu istilahnya. Jadi itulah Yamabuki yang akan kita bicarakan lebih jauh, itu kurang lebih seperti apa sih nenek moyangnya kita sudah bicarakan tadi ya. Oke. Nah, sekarang turun sampai ke Yamabuki Ogon. Jadi Yamabuki itu dari jenis-jenis Ogon yang memang dia kilau warnanya kuning ya. Kuning, ya. Ya, itu adalah Yamabuki Ogon. Nah, Yamabuki sendiri sebenarnya yang pertama kali Yamabuki itu dari mana? Yang pertama kali mempopulerkan ya jenis Yamabuki itu sebetulnya Izumiya. Nah, Izumiya itu di Niigata, mereka terkenal mencetak atau menghasilkan Yamabuki Ogon yang jumbo dan kualitasnya bagus gitu. Jadi bodinya jumbo, bersih, bodinya bagus, bisa besar dan dia eye catching sekali gitu. Jadi di koi show dia sering sekali best variety Hikari Muji itu Yamabuki Ogonnya Izumiya. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan terus-menerus memberikan informasi yang berharga tentang koi. Itu boleh dibilang bahwa sebenarnya yang pertama kali melahirkan Yamabuki Ogon itu adalah Izumiya. Ya? Oke. Dan sekarang kita berbicara tentang Yamabuki Ogonnya Konishi ya di Hiroshima.
sejak kapan mereka develop? Oke, kalau Yamabuki Konishi Yamabuki. sendiri itu menghasilkan Yamabuki udah lama, mungkin dari tahun 80-an dia udah mulai breeding. Nah, tapi pasangan indukannya ini kan gonta-ganti gitu. Mungkin awal sekali yang mereka pakai itu ya mungkin dari Izumiya gitu karena terkenal. Nah, yang terakhir ini sebetulnya indukan yang dipakai ini udah ada campuran Karashigoi-nya. Ya, jadi sekitar mungkin 10 tahun lalu sebetulnya Yamabuki Ogon itu salah satu jenis yang pertama kali disuntikan darah Karashi oleh Konishi. Karena waktu itu awalnya mereka ingin menghasilkan Yamabuki tapi versi Doitsu. Karena waktu itu mereka ngelihat sebetulnya teman baiknya Konishi gitu di Jepang itu adalah Momotaro Koi Farm. Nah, Momotaro Koi Farm ini pernah mendapatkan indukan Doitsu Karashi. Doitsu Karashi ini lalu dikawin silangkan sama Yamabuki Ogon biasa. Terus jadi anaknya itu ada dua macam. Jadi ada Yamabuki Ogon yang sisik seperti biasa, ada Yamabuki Ogon versi Doitsu. Dan hasilnya bagus dan bisa jumbo. Nah, gara-gara mereka melihat itu, Konishi pun ikutan. Wong indukannya juga kan awal Doitsu Karashi-nya ke Doitsu Karashi punya Konishi gitu. Jadi mereka coba kawin silang dan anakannya itu 2 ekor menjadi pejantan. Nah, dikawinkan silang lagi dengan betina yang masih pure Yamabuki Ogon. Nah, jadi bisa dibilang kenapa ada darah Karashi? Karena ya itu, jadi udah pernah dikawin, indukan jantannya itu merupakan kawin silang antara Yamabuki dan Doitsu Karashi. Gitu. Jadi kurang lebih anakan yang sekarang itu darah Karashinya itu 25% lah gen Karashinya. Berarti peluang untuk membentuk bodi yang bulky dan juga growth-nya itu lebih istilahnya lebih tinggi peluangnya untuk mendapatkan bodi dan pertumbuhan yang bagus seperti Karashi dibandingkan Yamabuki Ogon yang klasik lah, yang biasa gitu. Ya, pada saat kita mengunjungi Konishi juga ada Yamabuki Ogon ya. Ya, itu dapat ikan itu yang kita lihat waktu itu. Itu ownernya dealer koi di Swiss, Koi Lounge Zurich. Nah, itu ikannya dapat best variety Hikari Muji di Koi Show di All Japan waktu itu. All Japan 2020 artinya waktu itu. Lalu ikan itu setelah Koi Show All Japan, ikan itu nggak dikirim, masih stay di Konishi, dibesarkan lagi di Matpon dan ukuran terakhir itu 95 cm. Sudah 95 cm sekarang. Jadi buat Yamabuki itu luar biasa lah. Kan seperti kalau Konishi di Eropa, terutama dealer Konishi di Eropa, sebutnya Yamabuki Ogon di Konishi itu mereka selalu sebutnya Karashi Yamabuki. Ya, karena udah ada darah Karashi 25%. Nah, makanya, tapi sehingga nama itu nggak cuma isapan jempol atau cuman kayak menjadi slogan marketing lah istilahnya. Karena udah kebukti ini ada satu Yamabuki Ogon, punya customernya mereka, setelah cetak best variety di All Japan, sekarang pun ukurannya masih 95 cm gitu. Jadi udah bisa mencapai kayak ukuran Karashi yang biasa gitu kan. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Justru karena Yamabuki Ogon dari Konishi ini mempunyai keistimewaan, ya sudah terbukti. Saya juga sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Di musim ini kebetulan juga ada satu angkatan breeding yang menghasilkan anakan Yamabuki Ogon yang cukup bagus ya. Kita juga kemudian minta kepada Makoto Konishi untuk bisa mendatangkannya ke Indonesia. Kita juga akan bikin keeping contest dan harganya tidak terlalu mahal, khusus Yamabuki Ogon. Nanti keeping contestnya akan kita barengkan dengan Kinshowa-nya ya. Baik, sekarang lebih jauh lagi tentang Yamabuki Ogonnya. Kalau di Koi Show, kalau di Indonesia berarti dia Hikari Muji ya. Ya, Hikari Muji. Sekarang belakangan untung Hikari Muji ini termasuk ikan polos, jadi udah dipisah ke golongan E. Karena mungkin itu satu keputusan yang tepat ya kalau menurut saya buat para panitia koi show di Indonesia, karena gimana pun istilahnya koi polos gimana sih lawan koi yang bercorak. Sepertinya kesempatannya chance untuk menangnya kan sedikit kecil sekali. Jadi paling fair itu kalau dipindah ke kategori sendiri gitu kan. Jadi belakangan ini udah ada kategori kelas E ya. Di sana kelas E ada Ginrin C untuk Ginrin yang polos-polos, lalu ada Kawari Utsuri untuk Kawari mono yang polos-polos seperti Chagoy, Karashi, Midori Goy, Kigoi, lalu terakhir ya ada Hikari Muji.
Jadi untuk hikari yang polos-polos seperti ogon, ya tandingnya ya antara 3 itu aja. Jadi nggak terlalu berat. Oke. Jadi untuk koi pun mempunyai peluang yang cukup baik lah untuk Ya. mendapatkan juara gitu ya. Oke. Seperti yang lain-lain, bagaimanapun kita perlu belajar cara memilih Yamabuki Ogon yang baik. Karena ini satu warna, tetapi bagaimanapun perlu hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita memilih Yamabuki Ogon. Nanti tipsnya. Oke, yang paling pertama mungkin kalau gara-gara satu warna, paling pertama saya rasa body ya. Body kita waktu itu balik ke kriteria seperti pilih Karashi waktu itu. Jadi kita jangan cari yang bulky di usia muda. Karena itu cenderung betulnya short body. Ya jadi carilah yang panjang dan kokoh kalau bisa. Ya paling ideal itu dia panjang dan kokoh dan bisa bulky gitu. Tapi nggak pasti, yang pasti kalau yang long body atau yang panjang, bulky-nya nggak akan seperti bulky-nya short body. Ya. Gitu. Jadi kriteria pertama body. Terus kalau hikarinya sendiri atau metaliknya sendiri antara kecil ke besar gitu, jawabannya seperti apa? Oh, kalau itu sih, kalau hikari dari kecil dia kalau memang yang bakatnya bagus, hikarinya sudah rata-rata sudah bagus, sudah kelihatan. Oke. Sekarang seperti kebanyakan koi yang metalik kayak begitu nanti masukin usia tua, dia punya kecenderungan untuk ini juga ya, turun juga. Di semua jenis hikari itu ada istilahnya bukan kelemahan ya, mungkin ada resiko ya disebutnya. Ada resiko dia mungkin mencapai usia tertentu itu seperti kujaku lah, di bagian kepala, di bagian pipi kadang suka luntur gitu. Ya, seperti berkurang lah, seperti ada kayak lapisan hikarinya itu ya, kayak lapisan kilau hikari itu yang mulai luntur gitu. Iya. Kita memang harus melatih mata kita untuk bisa memahami struktur badan yang baik seperti apa, yang sekiranya dia bisa tumbuh dan bodinya nanti jadi bagus. Itu number one. Yang nomor 2 tentu saja karena dia termasuk kepada hikari, ya kita lihat kepada kualitas hikarinya. Ya, betul. Ya, metaliknya itu kilaunya cukup bagus atau tidak, dalam atau tidak, itu juga perlu kita lihat, dan itu sudah kelihatan sejak dari kecil. Ya, sudah kelihatan kalau kilau hikari. Oke, kita sudah berbicara tentang Yamabuki Ogon, dan Yamabuki Ogon yang dihasilkan oleh kondisi memang spesifik sekali. Dan untuk Anda semuanya, kita sudah mendatangkan ada 50 ekor Tosei Yamabuki Ogon, dan Anda semuanya mempunyai kesempatan untuk ikut memeliharanya dalam bentuk keeping contest yang diadakan oleh Keiko bekerja sama dengan Seriyu. Informasi lebih lengkap tentang keeping contestnya ditunggu di video berikutnya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keiko, saya Agustinus. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.